tangan bagi Tuhan kita. Wow, silahkan kembali duduk, shalom. Baru terdengar 3 orang, shalom. Senang sekali kembali pulang ke rumah. Karena bagi saya GSJS Surabaya adalah rumah saya yang kedua selain tempat saya melayani di sekitar selatan kota Jakarta. Sepanjang pandemi ini justru setahun bisa 3-4 kali bisa melayani semua keluarga besar GSJS Surabaya. Semuanya baik. Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Sepakat dengan saya bahwa keadaan dunia bukanlah jadi ukuran daripada kebaikan Tuhan. Katakan ya. Bahkan keberadaan kehidupan kita itu bukan ukuran daripada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan absolut dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang lebih pantas bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berikan judul untuk kebaktian yang kedua, jam 12 ini berbeda dengan tadi apa yang saya sampaikan di ibadah jam 10. Tadi di ibadah jam 10 saya berbicara soal ekosistem. Saya berbicara soal the beauty of conflicts. Dan tadi jam 10 saya berbicara mengenai the beauty of process. Tapi di kebaktian jam 12 ini tadi digerakkan ketika pemuji memujikan pujian di awal ibadah ini. Selain kau tiada yang lain. Dan ternyata pujian itu tertuang dalam Mazmur 73. Mazmur 73. Nah, oleh karena satu kegerakan yang ketika tadi pemuji membawa kita masuk dalam hadiratnya, selain kau tiada yang lain, hanya kau yang ada di bumi, sekalipun dagingku lenyap, tetaplah Allah setia dalam kehidupan. Tetapi dari pujian ini, dari Mazmur 73 ini, saya berikan judul tema khotbah hari ini yaitu menang atas emosi negatif. Itu judul khotbah ibadah jam 12 ini. Saya berikan judul yaitu menang dari emosi negatif. Saudaraku, marah itu bukan emosi. Tapi marah adalah bagian dari emosi. Tolong katakan ya. Seringkali dalam kehidupan keseharian agak bolak-balik. Lu emosi banget sih. Ekspresi bahwa kok marah banget sih. Padahal emosi itu bukan marah. Tapi marah adalah bagian dari emosi. Sedih bagian dari emosi. Tertawa bagian daripada emosi. Pahit bagian daripada emosi. Saudaraku, emosi adalah sesuatu yang sangat lebar. Sangat luas. Dan semua kita harus mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang beremosi. Tolong katakan ya. Kenapa? Karena Tuhan pernah marah. Ya gak sih? Ketika dia temukan bait suci tidak lagi menjadi bait suci tapi menjadi tempat perdagangan. Yesus marah. Tapi Yesus marah dalam keadaan terkontrol. Tetap dalam koridor kekudusan. Yesus pernah bersedih. Ya, ketika temukan. Akhirnya Petrus menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yesus sedih. Bahkan Yesus dalam Mazmur pasal yang kedua, ia tertawa di sorga. Ia tertawa di sorga. Saudaraku, mentertawakan ketika bangsa-bangsa berkoalisi untuk menghancurkan raja yang diurapi. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang beremosi. Dan saya tahu persis bahwa emosi yang ada pada Anda dan saya kudus adanya. Katakan bersama dengan saya, iya. Kudus adanya. Tidak ada yang salah dengan emosi Anda dan saya. Karena semua datangnya dari Tuhan dan Anda dan saya dicipta serupa segambar dengan Dia. Tetapi oleh karena dosa, emosi bisa menjadi negatif. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Oleh karena pola asuh. Karena pola asuh, karena kita semua kita mengerti bahwa orang tua kita tidak ada yang sempurna. Di sana ada trauma, di sana ada sakit, di sana ada kepahitan.
Di sana ada luka. Dan saya berdoa agar semua kita bisa menang melawan emosi negatif. Katakan amin. Kenapa saudaraku? Perhatikan slide berikut ini. Saya mencatat bahwa di slide berikut ini saya mencatat bahwa beremosi seperti Kristus adalah perintah. Beremosi seperti Yesus itu perintah. Tapi kita bersyukur karena itu adalah perintah dari Allah. Tuhan yang akan mampukan kita, katakan ya. Roh Kudus akan memampukan kita, katakan amin. Saudaraku, kenapa saya katakan perintah? Karena dalam kitab Mazmur, Alkitab dengan jelas berkata bersukacitalah. Itu perintah. Bergembiralah, itu perintah. Sampai Tuhan Yesus pernah menamakan satu bukit, bukit bahagia. Bahagia itu bagian dari emosi. Sukacita itu bagian dari emosi. Bahagia itu adalah bagian daripada emosi. Saudaraku, yang namanya emosi itu adalah perintah. Tapi kita bersyukur ketika Tuhan memerintah, pasti Tuhan akan memampukan kita. Pasti Yesus sendiri dengan anugerahnya akan memampukan kita. Karena dari catatan saya, tidak ada di slide, 80% emosi itu mempengaruhi keputusan. Penelitian di Amerika mengatakan bahwa emosi itu menentukan tindakan. Bila ada di antara Anda yang memperhatikan, ketika saya lebih daripada 5 tahun terakhir melayani di GSJS, sejak dari tempat yang kecil di Grand City, saudaraku, sampai ke Ciputra World, sampai ke tempat ini. Mungkin ada di antara Anda yang memperhatikan, tumben Pak Riza hari ini pakai jas dan dasi. Saudaraku, Anda tahu kenapa? Ya karena saya senang. Kok nggak ada yang amin? Karena selama ini saya nggak pernah pakai dasi. Saya nggak pernah pakai dasi, nggak pernah menggunakan busana resmi. Kenapa hari ini Pak Riza tumben resmi? Karena keputusan dan tindakan diambil seseorang karena dia suka atau tidak suka. 80% oleh karena senang atau tidak senang. 80% diambil keputusan karena enak atau nggak enak. Saudaraku, saya ini paling senang sama jemaat kalau dikirimin jengkol. Itulah makanan kontroversial. Karena baunya mengganggu sebagian orang. Tapi saya itu saudaraku pemburu jengkol. Mau jengkol balado, jengkol saus tiram, jengkol saus padang, naon deui. Pokoknya segala rupa perjengkolan, entah gitu, diteang ke mana. Anda jangan pernah lecehkan bahasa Sunda. Kenapa? Karena kalau Anda lecehkan bahasa Sunda, nanti Anda kena pasal. Begitu, saudara kan? Jadi saya senang dengan bahasa Sunda, karena ada seseorang berkata, itu pecat karena dia pakai berbahasa Sunda. Ternyata dia yang hampir dipecat. Saudaraku, saya ini senang sekali kalau dikirimin jengkol. Bahkan jemaat kalau kirim 1 kilo, begitu balado. 5 kilo, yang agak gak suka istri saya. Istri saya senang jengkol kalau by mood. Kalau moodnya lagi senang, dia makan jengkol. Tapi kalau nggak mood, saudaraku, kamu kalau makan jengkol, tapi jangan kencing di toilet itu. Nanti bau. Begitu ya kan. Dan saudaraku, berdasarkan suka atau tidak suka. Senang atau tidak senang. Enak atau tidak enak. Itu mempengaruhi keputusan dan tindakan. Dan ternyata itu lahir dari emosi. Saudaraku, ketika kita menabur aja, kita memberi aja, kita perpuluhan saja. Kita melakukan firman Tuhan, tergantung dari emosi. Iya, lu gak punya duit kok tetap perpuluhannya, gue seneng. Gue ingin nyenengin Tuhan. Lu gak punya uang kok masih tetap perpuluhan. Lu gak punya uang kok masih tetap pelayanan. Saya seneng, saya suka. Itu bagian daripada emosi. Saya mengerti sekarang, emosi itu perintah. Katakan dia. Karena segala sesuatu tindakan diambil oleh karena suka atau tidak suka, enak atau tidak enak. Dari catatan saya yang kedua, 90% seseorang yang berprestasi tinggi memiliki kecerdasan emosi.
Jadi seseorang, saudaraku, dia punya pencapaian tertinggi dalam bisnisnya, dalam karirnya, dalam pelayanannya, dalam gerejanya, dipengaruhi dengan emosi. Kalau dia beremosi negatif, dia tidak akan pernah sampai pada puncak pencapaian tinggi. Orang yang mengendalikan dirinya dari amarah, dari kekecewaan, orang yang dapat mengendalikan dirinya dari emosi negatif, pasti dia akan sampai pada pencapaian karir apapun tertinggi dan maksimal seperti yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, 80% mempengaruhi keputusan. Dan tindakan yang kedua, ternyata pencapaian tertinggi daripada seseorang oleh karena kecerdasan emosi. Nah, saya juga dapati ternyata 50% emosi mempengaruhi hasil dan kinerja. Hasil dan kinerja dalam pekerjaan kita, misalnya marketing, kita akan selalu sampai target. Bahkan mencapai melebihi target ketika kita mengerjakannya dengan sukacita, katakan ya. Kita mengerjakannya dengan antusias. Kita mengerjakannya dengan semangat. Saya tahu persis perjuangan Pastor Michael Gunawan untuk sampai pada hari ini. Pelayanan di GSJS Pakuan Mall sampai hari ini. Karena saya tahu dia membawa emosi positif dalam pelayanannya. Dalam keadaan sulit dia tetap bersukacita. Dalam keadaan sulit tetap optimis. Ketika sulit tidak tawar hati. Terus maju. Katakan bersama dengan saya, terus maju. Ternyata itu ditentukan daripada emosi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, hasil dan kinerja ditentukan dari emosi 50%. Tentunya kecerdasan. Karena Alkitab dengan jelas berkata, berbahagialah ketika Anda dan saya menjadi orang-orang yang bersabar. Sama melebihi para pahlawan yang bisa merebut satu kota. Orang yang sabar. Sabar itulah emosi. Tenang itulah emosi. Sekarang kita mengerti kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk beremosi seperti Kristus. Tapi yang terakhir dari apa yang saya dapati tadi, saya mencatat dengan cepat, saudaraku. Yang keempat, siapa yang sepakat dengan saya, emosi menentukan kebahagiaan? Setuju ya bro ya? Emosi menentukan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pelayanan, dalam perkawinan, saudaraku, ditentukan oleh emosi. Kebahagiaan dalam pekerjaan, apa saja, itu ditentukan oleh emosi. Bahkan saya memberanikan diri berkata, saudaraku, emosi itu menentukan kesehatan. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, katakan dia. Anda bisa punya imunitas ternyata berdasarkan emosi. Emosinya galau terus, emosinya baperan terus, dikit-dikit baperan, dikit-dikit galau, dikit-dikit ilfil. Itu akan menentukan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Menentukan kesehatan kita. Betapa pentingnya emosi. Saya sudah hampir 20 menit. Ini baru permulaan. Semua siap dengan Mazmur 73? Yang siap katakan ya. Saudara excited siang hari ini? Saya sangat excited hari ini karena saya tahu persis ini khotbah bukan buat Anda, juga buat saya. Karena memasuki endemi sekalipun yang saya tahu persis, pandemi pasti berakhir. Katakan bersama dengan saya, pandemi pasti berakhir. Pandemi pasti berakhir dan harus berakhir. Tapi untuk memasuki endemi sekalipun, ada ketidakpastian. Yang kita akan lalui itu bersama-sama. Yuk sama-sama kita akan lihat. Ada satu orang yang luar biasa. Yaitu adalah Asaf. Yuk sama-sama kita buka Mazmur 73. Multimedia yang akan menolong, tapi sekiranya Anda membawa Alkitab di handphone Anda membawa Alkitab. Sudah bisa ngikuti dan Anda bisa note sesuatu. Dari Mazmur 73. Perikopnya pergumulan dan pengharapan. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Siapa Asaf? Worship leader terkemuka. Siapa Asaf? Worship leader terpandang. Siapa Asaf? Hamba Tuhan yang diperhitungkan pada zaman Daud.
Karena ketika tabut berjalan, siapa yang menjadi pemimpin pujian? Asaf. Asaf menurut kitab Tawarikh dari kaum Lewi. Dari suku pemuji dan penyembah Tuhan. Hamba Tuhan tulen. Siapa Asaf? Asaf adalah hamba Tuhan yang terkemuka pada zaman Daud. Jadi kalau Daud pimpin ibadah, worship leadernya pasti Asaf. Bahkan sampai pada sebuah titik ada Bani Asaf. Artinya apa? Orang yang terpandang, terkemuka, sangat diperhitungkan. Maaf, jarang ada orang yang khotbah soal Asaf. Tapi hari ini saya digerakkan karena Asaflah yang berkata, selain kau tiada yang lain. Asaflah yang berkata. Saudaraku, dia yang berkata bahwa bila dagingku lenyap sekalipun, ternyata keluar dari tulisan Asaf. Perhatikan ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Mereka yang bersih hatinya. Tapi yuk sama-sama kita baca ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat kedua. 2, 3, iya. Belum semua. Saya ingin semua baca, termasuk yang di belakang, termasuk yang di sebelah kanan saya. Semua baca ayat yang kedua. 2, 3, iya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris tergelincir. Siapa? Pemimpin pujian terkemuka. Akan terpleset. Hamba Tuhan terkemuka. Pelayan Tuhan terpandang. Worship leader yang diperhitungkan pada zamannya. Saudaraku, di ayat yang ke-1 dia berkata, sesungguhnya Allah itu baik. Satu pengalaman rohani yang luar biasa daripada Asaf dengan Tuhannya yang dia layani. Sesungguhnya Tuhan itu baik. Tetapi di ayat yang kedua, aku hampir tergeletak. Aku terpleset. Saudaraku, perhatikan slide ini. Anda perhatikan slide ini. Anda perhatikan saya. Manusia rohani saja bisa terpleset. Tolong katakan ya. Siapa Asaf? Pemimpin rohani. Bukan sekedar jemaat rohani. Saudaraku, manusia rohani saja bisa terpleset. Hampir tergeletak. Apalagi Anda dan saya. Maaf, saya tidak judgement Anda. Tetapi saya mengukur diri saya sendirilah. Apalagi saya pendeta Muhammad Rizal Solihin. Saudaraku, gak sehebat Asaf. Asaf saja bisa terpleset dan hampir tergeletak. Dia berkata dengan jujur, padahal sesungguhnya Allah itu baik. Tapi pada sebuah titik dia berkata, aku hampir jatuh karena terpleset. Manusia rohani saja bisa terpleset, hamba Tuhan saja bisa terpleset. Apalagi Anda dan saya. Perhatikan slide-nya, bisa diperlihatkan slide yang tadi. Catatan saya mengatakan, maka siapapun kita mutlak untuk membangun manusia rohani kita dengan sengaja setiap hari. Tolong katakan iya. Dengan sengaja gitu loh. Jangan karena nggak ada kuota, ya udah gue baca Alkitab. Gue lagi nonton Netflix bosen yang episode ini udah, season ini udah. Ya udahlah gue lihat YouTube khotbah. Ya mumpung nggak ada jaringan, ya udahlah gue baca Alkitab. Gue ngisi waktu, gue nggak bisa tidur. Saudaraku, harus dengan sengaja. Kalau nggak dengan sengaja bahaya banget. Manusia rohani sekelas Asaf saja bisa terpleset dan tergeletak. Hampir, kata Asaf. Saudaraku, saya mengucap syukur di gereja kami. Ada komunitas kecil. Semula cuma 5-6 orang. Cuma 5-6 orang. Mereka mengadakan ibadah doa pagi jam 4.30. Bukan ibadah besar.
Dan ketika 2-3 kali saya mengikuti daripada ibadah doa pagi jam 4.30 yang cuma 5-6 orang. Teman-teman berkata, Pak tambahin dong khotbahnya. Nggak mau. Pak doa dong. Nggak mau. Pak tambahin dong renungannya. Nggak mau. Tetapi saudaraku hampir tidak pernah bolos. Saya selalu ngikutin morning devotion ini. Pertama karena saya suka. Katakan bersama dengan saya suka. Dan saudaraku kemenangannya, maaf, tolong perhatikan. Kemenangannya itu bukan sekedar apa yang bisa saya dengar khotbahnya, bagus atau tidak. Ini komunitas youth cuman sederhana. Tapi tolong perhatikan, ketika saya bangun pagi dan saya duduk doa, menurut saya itu saja sudah menang. Bisa ngerti maksud saya? Itu saja sudah diberkati gitu loh. Baru bangun aja bisa nyembah Tuhan. Saudaraku nggak dapat apa-apa. Tapi aku bilang gini, aku diberkati karena aku menang gitu loh. Harus dengan sengaja. Harus dengan sengaja. Nah, perhatikan kejatuhan Asaf. Orang yang luar biasa di mana? Perhatikan ayat yang ketiga. Ternyata ini dia. Ini dia. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kebujuran mereka, orang fasik ini. Ternyata masalah Asaf, sepakat nggak dengan salah? Masalah emosi. Anda nggak ngikutin khotbah saya? Pelan-pelan. Dia berkata, aku cemburu kepada pembual-pembual. Ada kemarahan di sana, ada kekecewaan di sana, ada iri hati di sana. Lah kok enak pembual-pembual. Karena kata mujur dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata shalom. Kata mujur itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata damai sejahtera. Lah kok enak. Asaf pulang dari pelayanan, tetangganya gak nyembah Tuhan, gak pelayanan, hidup sembarangan, berkata-kata sembarangan, perkawinannya berantakan. Tapi kok mujur, kok ada shalom. Dia mulai emosi. Ternyata kejatuhan dimulai dari ketika emosi negatif dibiarkan saja. Nah, perhatikan slide ini. Anda harus foto slide ini menurut saya. Karena ini adalah titik awal daripada emosi negatif bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu karena cemburu. Alkitab berkata demikian. Menurut Asaf, orang yang hebat, saudaraku, kenapa dia bisa jatuh? Karena yang pertama cemburu. Karena orang cemburu pasti dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia sudah mulai play victim. Dia sudah mulai bahwa aku ini korban. Aku gak seberapa diberkati. Aku ini gak seberapa beruntung. Aku ini gak seberapa. Dibandingkan mereka, saudaraku dia mulai emosi. Karena setelah cemburu dia melihat. Karena ketika melihat dia pasti observe. Dia pasti observasi. Dilihat, dipandangi. Diperhatikan, ditafsirkan. Dan akhirnya lahir penilaian. Saya ini gak beruntung. Saya sudah melayani kok gak terlalu diberkati. Saya sudah jadi Kristen, hidup suci, tulus hati, jaga hati. Kenapa kok mereka jauh lebih diberkati? Ternyata kegagalan Asaf. Yang pertama yaitu dari sisi emosi negatif. Kenapa? Karena dia cemburu dan melihat. Bukan sekedar melihat, tapi mulai observe, menafsirkan, dan menilai. Perhatikan ayat yang keempat. Perhatikan ayat keempat. Saya tahu ini ayat yang kita akan baca panjang. Tapi biarlah kita jadi belajar hari ini. Biar firman yang menjelaskan kepada kita. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Gemuk dalam bahasa aslinya makmur. Sepakat gak dengan saya kalau Anda dan saya hari ini ada seseorang yang bilang, Pak tambah gemuk deh. Setuju gak dengan saya? Kita tersinggung. Pada zaman itu justru pujian. Kamu makmur. Gitu. Jadi sekarang saudaraku, saya kalau ketemu dengan seseorang yang tubuhnya membesar. Saya cuma berkata,
kayaknya tambah lebar deh. Gitu, saudara. Itu kan lebih sopan. Padahal pada zaman itu, saudaraku, gemuk itulah pujian. Gemuk itulah sesuatu yang dicari. Karena gemuk dalam bahasa aslinya adalah makmur. Siapa yang ingin makmur? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi ketika kita ketemu orang yang berkata, kamu tambah langsing deh. Jawaban kita langsung bilang gini, maaf gak punya uang kecil. Katanya begini kan. Jadi kita mau puji dia gitu kan. Kita mau berterima kasih kepada orang yang puji, kita kecil. Padahal di zaman Asaf, justru orang cari yang gemuk. Berbahagialah yang gemuk. Tapi hati-hati kolesterol. Perhatikan saudaraku. Ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Kok enak banget. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Justru banyak orang, saudaraku, malah menjadi fasik. Justru penggemarnya banyak. Justru pengikutnya banyak. Orang yang semula menjaga hati malah mengikuti orang-orang kafir. Asaf berkata, kok enak. Ayat yang ke-11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tak tahu hal itu. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik dengan menambah harta. Dengan senang selama-lamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum. Setiap pagi, setuju dengan saya kejatuhan Asaf. Dia terpleset oleh karena tidak jaga emosi. Tolong katakan ya. Karena gagal menjaga emosinya. Kalau dia bisa menjaga emosinya, saudaraku, kita tidak akan pernah mengobserve atau menilai orang yang salah. Dan saya catat, bisa diperlihatkan slide berikutnya. Proses akhir daripada emosi negatif, ketika setelah observasi, kecewa. Setelah observe, sinis. Setelah observe, pahit. Dan itulah yang terjadi dalam Asaf. Sampai dia berkata, setiap hari aku kena kutuk. Setiap hari aku kena tulah. Saudaraku, emosi negatif berkuasa atas Asaf. Seandainya aku berkata-kata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada anak-anakmu. Saudaraku, masalah kedua terbesar daripada Asaf, masalahnya ada pada self-dailuh. Ini bahasa saya. Ada pada apa? Self-dailuh. Karena ketahuilah, yang paling sering berdialog dengan diri kita lah diri kita sendiri. Tolong katakan ya. Yang paling sering berbicara dengan diri kita lah diri kita sendiri. Iya gak sih? Yang paling sering berdiskusi dengan diri kita lah diri kita sendiri. Saudaraku, ketika Anda bangun pagi, yang Anda pertama kali lakukan adalah berbicara dengan diri kita sendiri. Mau ke toilet, ambil handphone, atau mau doa. Ya gak sih? Dan ternyata masalah daripada Asaf sehingga dia punya emosi negatif. Dia negatif self-dialogue. Dia negatif self-dialogue. Dia berkata-kata, dia bergumam. Dia berdialog dengan dirinya. Dia observe. Dia mengatakan kepada dirinya bahwa orang lain kok mujur. Kok diberkati. Ternyata negatif self-dialogue. Itu terjadi pada Asaf. Dan Anda, ini sebagai peringatan saja, Anda silakan foto slide ini. Self-dialogue negatif dapat merubah nilai permanen yang positif dalam kehidupan kita. Demikian juga sebaliknya. Ketika Anda membangun positif self-dialogue, yang permanen, yang negatif dalam kehidupan kita akan tereliminasi. Karena satu hari orang berbicara dengan dirinya sendiri minimal 20.000 kali. Minimal seseorang berbicara dengan dirinya itu 20.000 kali.
5% disadari, 95% tidak disadari. Ini yang jadi masalah. 90% dari apa yang dikatakan kepada dirinya, 90% penelitian mengatakan negatif. Dia selalu melihat sesuatu yang negatif. Play victim, membandingkan dengan orang lain. Yang akhirnya saudaraku self dialog negatif. Itu bisa menghilangkan, mengeliminasi yang positif sekalipun. Kenapa? Karena terus diperkatakan dalam diri kita. Sepakat dengan saya, firman Tuhan berkata, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita perkatakan Tuhan siang dan malam, saudaraku, yang kita katakan kepada diri kita adalah firman Tuhan, janji Tuhan pasti jadi, katakan dia. Karena Tuhan yang membuat jadi. Tolong perhatikan tangan saya, yang sudah memperhatikan katakan ya. Sepakat nggak dengan saya? Karena Tuhan kita bukan di sana, tapi di sini. Setuju? Tuhan kita bukan di sana, tapi di sini ketika Anda memperkatakan firman kepada diri Anda sendiri, itu kita sedang doa. Karena Tuhan kita bukan di sana, di sini. Kalau di gereja kami, saudaraku saya suka agak protes. Kalau ada worship leader berkata, mari kita sembah Tuhan dan kita kejar Tuhan. Kalau kita ngejar Tuhan berarti Tuhan kita di luar. Mari kita cari wajahnya. Kalau kita cari berarti ada di luar. Tuhan kita bukan di luar, di dalam. Tuhan kita bukan di sana tapi di sini. Nah ketika kita positif dialog sesuai dengan janji Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita yakini dalam hidup kita. Saudaraku, itu akan hasilkan kemenangan. Hasilkan kemenangan. Ternyata masalah daripada Asaf adalah self dialog. Ayat yang ke-16 saya lanjutkan. Tetapi aku bermaksud untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Perhatikan ayat yang ke-17. Yuk sama-sama kita baca ayat 17. Ini ayat yang membuat saya sukacita luar biasa. 2, 3 ya. Belum semua. Yuk sama-sama baca. 2, 3 ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sepakat gak dengan saya? Manusia pelayanan tahu ujungnya tetap melayani. Kenapa? Karena dia berkata, aku tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Aku mau tetap masuk di dalam tempat kudus Allah. Karena dia tahu dia di mana dia berasal. Dia tahu dia manusia rohani, dia tahu dia manusia pelayanan. Maka saya selalu berkata kalau ada orang sinis dengan manusia yang melayani. Ada beberapa orang bilang gini, ngapain pelayanan toh jatuh? Saya selalu berkata, lebih baik tetap pelayanan daripada gak pelayanan. Loh kok gak ada yang amin? Kalau ada orang yang sinis berkata, orang pelayanan aja jatuh. Worship leader terkenal aja jatuh. Ngapain pelayanan? Saya tetap berkata lebih baik tetap pelayanan daripada tidak pelayanan. Kenapa? Karena kalau orang pelayanan sampai ujungnya dia akan pulang ke rumah Tuhan. Dia akan tetap ke tempat kudusnya Tuhan. Dia akan tetap mencari baitnya Allah. Dia akan tahu bahwa Tuhannya ada di dalam kehidupan kita. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku dekatmu. 23, tapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Saudaraku, silahkan perhatikan slide berikut ini. Sangat penting menurut saya. Ketika Anda berkata-kata kepada diri Anda sendiri, ketika Anda lakukan self-dialogue, apa yang Anda katakan itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar Anda. Saudaraku, saya mau kasih contoh. Boleh? Boleh? Tolong jawab dengan cepat. 2 kali 2. 10 kali 10. 1100 dikali 1300. Kenapa Anda agak lambat untuk menjawab? Karena tidak ada di pikiran bawah sadar. Kenapa Anda bisa menjawab dengan cepat? Karena terekam dalam pikiran bawah sadar. Ketika Anda terus memperkatakan firman Tuhan. Perhatikan slide-nya. Itu akan jadi pola pikir.
Itu akan jadi mindset. Itu akan jadi emosi dalam kehidupan kita. Apa saja akan kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Allah. Semua ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena self-dialogue kita sesuai dengan firman Allah. Itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar. Itu akan jadi mindset. Dan itu akan melahirkan emosi. Dan ketika emosi kita akan lakukan tindakan. Seperti contoh tadi saya mengatakan. Bahwa ketika Anda terus memperkatakan firman Tuhan. Pasti sulit pun perpuluhan. Pasti sulit pun mengampuni. Pasti sulit pun mengasihi. Tolong katakan ya. Karena pikiran bawah sadar kita, emosi kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, perhatikan. Ketika lahir tindakan, itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Dan ketika Anda terbiasa memperkatakan yang buruk, Anda terbiasa memperkatakan yang salah, itu akan jadi karakter. Dan ketika menjadi karakter, itu akan jadi kepercayaan. Hari ini tanggal sabar ayin nate? 13-nya. 13, 14. 13. Saudaraku tolong perhatikan. Adakah di antara Anda yang berani mengakhiri bulan Maret ini. Setiap hari Anda berkata saya gagal. Saya tidak beruntung. Pasti rugi. Perkawinan saya pasti cerai. Berani enggak? Pasti enggak ada yang berani. Tapi yang jadi masalah adalah kita enggak sadar. Seringkali itu yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Kita nggak sadar suamiku nggak mungkin berubah. Istriku nggak mungkin berubah. Apa sih kelakuannya gitu lagi. Seringkali kita nggak sadar. Tapi adakah di antara Anda yang berani mulai hari ini berkata, saya pasti diberkati. Saya pasti dilindungi. Saya pasti diurapi. Adakah di antara Anda yang berani itu lakukan sepanjang Maret ini? Saya tahu persis. Saudaraku, hidup kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Pasti diubahkan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Karena itu akan menjadi keyakinan di dalam kehidupan kita bahwa kita pasti berhasil. Saya selalu berkata kepada istri saya Elsa, bahwa sepanjang pandemi ini itulah yang saya lakukan. Dan ketika yang negatif datang, saya patahkan dengan yang positif. Saya patahkan dengan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini bukan sekedar khotbah motivasi, bukan. Tapi bukankah motivator yang tiru firman Tuhan? Tolong katakan ya. Karena Mazmur berkata, perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam. Setuju gak dengan saya? Ketika kita perkatakan pastinya kepada diri kita sendiri. Gak mungkin kita perkatakan di jalan-jalan. Gak mungkin kita perkatakan di tengah-tengah kota. Gak mungkin kita perkatakan, saudara, pastinya terbatas. Apa yang kita katakan secara langsung. Seringkali kita berbicara tidak langsung. Ayat 25. Siapa gerangan ada pada aku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Maka teman-teman pemuji yuk sama-sama nyanyikan. Dan bro, mas, nyanyikan yang lagunya Bang Weliar. Bukan yang gereja sebelah. Selain kau tiada yang lain. Ada padamu di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan kianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Maaf, saya berdosa rasanya kalau nggak bacakan ayatnya sampai akhir. Jadi saya akan bacakan dan kita akan pujikan lagu ini. Lagu yang indah. Saya bersyukur Bang Weliar mendapatkan lagu ini. Lagu yang luar biasa. Ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Akhirnya Asaf positif self dialogue. Akhirnya Asaf divinely self dialogue. Akhirnya Asaf heavenly self dialogue. Ketika dia berkata ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah, katakan amin. Dan menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sambil bangkit berdiri perlahan. Slide yang terakhir rasanya masih ada. Kepada manusia rohani, Roh Kudus bekerja, bergerak untuk menggiring kita untuk menjadi manusia ilahi. Ya, Asaf jatuh terpleset. Tapi saya tahu persis yang tetap ada pada rumah Tuhan, ada pada kehendak Allah, tetap ada pada hadiratnya. Roh Kudus akan tetap menggiring seseorang yang bersalah sekalipun sekelas sekali berasaf. Asaf pendeta terkenal, worship leader terkenal, worship leader terkemuka, diperhitungkan pada zaman Daud. Bisa terpleset dan hampir jatuh. Tapi ketika dia mulai positif, self dialogue, dia mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan. Angkat tangan kanan tinggi.